Halo, selamat datang di ibadah CDC Online Service hari ini. Kami mau menyapa Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan merayakan kemenangan bersama Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Jadi, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan mari kita terima apa yang mau Tuhan beri untuk kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami masih bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom CDC. Wah, puji Tuhan ya, kita masih disatukan di tempat ini bersama-sama lewat Zoom. Gak apa-apa, yang penting kita punya sahabat sejati ya, sahabat sejati kita Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan bahwa sungguh Tuhan Yesus, Kau sahabat sejati setiap kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan Yesus. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Bukan mataku melihat milikku, Tuhan harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan.
Sungguh pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa. Kita semua merasa diberkati atas semua pelayanan yang diberikan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita adalah umat Tuhan yang luar biasa. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dimanapun Anda berada, yang membutuhkan dukungan doa maupun konseling, silakan menghubungi ke nomor telepon yang ada di layar Bapak, Ibu. Mari kita dukung doa kebutuhan jemaat. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan kami semua. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan bagi setiap jemaat yang saat ini sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga jemaat. Biar ada pemulihan, ada kasih di antara mereka. Biar setiap keluarga ada hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak. Biar kami semua memancarkan kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Biar Kau berikan mereka visi-visi baru, Kau berikan petunjuk bagi mereka, dan Kau berikan mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.
Kami berdoa untuk setiap keluarga agar terjadi pemulihan dalam masalah ekonomi juga. Biar Kau berkati mereka melimpah-limpah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang merencanakan pernikahan. Biar Engkau campur tangan Tuhan di dalam setiap permasalahan pernikahan mereka. Kami berdoa Tuhan, biar Kau berikan mereka hikmat untuk mengatur acara pernikahan mereka dari awal sampai akhir. Dan biar Engkau Tuhan yang memimpin bahtera rumah tangga mereka nantinya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik di surga, saat ini kami mau bersyukur untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan masih Kau berikan kesempatan untuk bekerja. Kami juga bersyukur untuk mereka yang telah sembuh dari setiap sakit penyakit. Bapa, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu. Dan kami percaya kami akan tetap Kau jaga, Kau pelihara Tuhan. Bahkan sampai Kau datang kedua kali. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami ucapkan syukur kami padamu. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita bersungguh-sungguh kita akan berdoa untuk bangsa kita. Bapa di surga, kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar diberkatilah bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, mulai dari Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Kami berdoa juga untuk para menteri, para pejabat eselon 1, para pemimpin militer, bahkan sampai pemimpin yang paling rendah. Kami berdoa agar mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa agar mereka punya integritas. Kami berdoa mereka memimpin kami dengan kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap upaya pemerintah untuk pemberantasan COVID-19, terutama dalam penyebaran vaksinasinya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap aparat terkait untuk melakukan vaksinasi COVID-19 agar mereka bersungguh-sungguh, dan kami berdoa agar setiap lapisan masyarakat dapat menerima vaksin COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa Tuhan agar ada stabilitas ekonomi yang baik, agar ada stabilitas keamanan yang baik di negara kami, dan kami berdoa Tuhan biar gereja-Mu bangkit. Biar gereja-Mu Tuhan bangkit di Indonesia ini Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Meskipun di masa-masa pandemi sekalipun, tidak ada satupun yang bisa menghalangi untuk kami beribadah, bersorak-sorai kemenangan, memuliakan nama Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditabur benih firman Tuhan. Buka panca indera rohani kami, sehingga kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan dalam hidup kami menghadapi hari-hari esok. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari yang luar biasa. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau tanya, suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Hari ini tema yang akan saya bagikan adalah The Father's Heart atau hati Bapa. Kenapa saya sampaikan ini? Saya pengen bagikan betapa hari ini adalah hari spesial untuk para ayah atau para bapak-bapak. Kita lihat dulu ya sejarahnya. Ya, next slide. Oke, ternyata yang disebut International Father's Day itu sudah dirayakan setiap tahun, biasa jatuh di minggu ketiga bulan Juni. Jadi supaya Bapak Ibu tahu bahwa International Father's Day rutin setiap tahun kita lakukan. Tetapi ternyata tahun ini di masa pandemi kita tetap mau melakukan karena kita semua pernah punya ayah atau sekarang pun masih punya ayah yang luar biasa. Jadi sejarah Hari Ayah Internasional seperti dikutip dari Rilis Greenfield bermula dari seorang perempuan yang bernama Sonora Smart Dodd. Ternyata anak perempuan ini atau ayah Sonora membesarkan 6 anak seorang diri setelah kematian ibu mereka. Tidak seperti pada umumnya, di mana pada zaman itu, bahkan saya pikir sampai saat sekarang pun, anak-anak yang ditinggalkan ibunya biasanya diasuh oleh orang lain atau ibu tiri. Jadi jarang seorang single parent di mana seorang ayah mampu membesarkan 6 anak orang diri. Masih mending kalau anaknya 1 ya, 6 anak. Next slide. Slide berikutnya. Sonora terinspirasi oleh Anna Jarvis yang mendorong perayaan Hari Ibu. Kalau Hari Ibu orang sudah sering merayakannya. Jadi Sonora sempat berpikir, dia dibesarkan oleh ayah. Jadi ia merasa bahwa ayahnya pantas mendapatkan pengakuan atas apa yang telah dilakukannya, di mana ayahnya berperan sebagai ayah merangkap ibu. Setelah mengumpulkan dukungan dengan berbagai cara, akhirnya Hari Ayah atau Father's Day diakui untuk pertama kali pada bulan Juni tahun 1910 di Amerika. Dan sekarang sudah dirayakan oleh semua negara di dunia. Saya berpikir nggak mudah seorang ayah berperan lebih daripada tugas utamanya. Sedangkan tugas utama aja berat, apalagi ini ayah yang merangkap seorang ibu. Saya diingatkan satu kejadian untuk saya pribadi. Waktu saya sakit dan tergeletak 6 bulan, suami saya pun melakukan peran itu. Jadi saya sangat appreciate atau menghargai suami saya
di mana 6 bulan saya tidak melakukan tugas saya apapun juga. Bahkan saya seperti bayi besar di tempat tidur. Tetapi suami saya melakukan dan mengambil alih seluruh aktivitas rumah tangga, baik sebagai ayah maupun sebagai ibu, bahkan merawat saya yang sakit dengan full time, full heart. Nah, oleh karena itu kita harus belajar. Hargailah seorang ayah yang mampu melakukan itu semua. Next slide. Jadi kalau kita lihat figur ayah yang ideal tentunya, untuk banyak orang sosok ayah adalah seseorang yang terus mengajarkan anaknya untuk menjadi orang yang lebih baik dan hebat. Sosok ayah terus mencoba untuk menjadi pemimpin keluarga yang bijaksana, yang tak kenal lelah dalam menyediakan yang terbaik bagi keluarga dan berusaha menjadi panutan yang baik terutama bagi anak-anaknya. Di sini kita lihat, nggak ada ayah yang mau anaknya gagal. Semua ayah menginginkan anaknya berhasil. Nah, inilah yang kita tahu betapa idealnya kalau kita punya ayah yang mengayomi kita untuk membawa kita berhasil. Next slide. Kita lihat fakta. Fakta yang terjadi, figur ayah yang kita kenal, ternyata setiap orang punya figur ayah yang berbeda-beda. Nggak semuanya sama. Ada yang sangat indah, ada bahkan yang ekstrem lebih buruk adalah sangat pahit. Solusi terbaik adalah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, siapapun ayah kandung kita di dunia ini tetap manusia biasa. Selalu punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi kita mau belajar pada hari ini di mana kita memperingati Father's Day. Kita punya ayah yang sempurna. Jadi kita mau belajar mengenal figur Bapa pencipta kita yang menggantikan figur ayah di dunia. Saya teringat waktu saya sudah bertahun-tahun melayani kelas pemuritan. Dan pada saat saya melayani pelayanan pelepasan, di mana melepaskan pengampunan, betapa sulitnya mengampuni ayah yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Bila ayah kita tidak melakukan tugas yang benar sesuai dengan perannya sebagai ayah. Betapa sulit mengampuni ayah. Apalagi kita menjadi saksi mata perilaku ayah kita di dalam keluarga. Ada ayah pelaku KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan yang paling buruk, ada ayah yang melakukan pelecehan terhadap anak-anak kandungnya. Dan ini pasti adalah trauma yang sangat pahit bagi hidup kita. Tetapi hari ini saya mau katakan, tidak ada ayah yang lebih sempurna daripada ayah yang kita kenal, Bapa pencipta kita. Next slide. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 8 sampai 11. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Next. Next slide. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat ini menjelaskan bahwa kita bisa mengenal Bapa kita lewat Yesus. Karena Bapa ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapa. Lewat pelayanan Yesus selama dia di dunia yang kita baca di Alkitab kita, itulah ciri dari Bapa kita, figur dari Bapa yang kita mau kenal. Ya, berikutnya, next slide. Kita harus mengenal Yesus dulu, maka kita bisa mengenal Bapa. Itu yang penting. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus
yang telah mengutus aku. Ayat ini menjelaskan bahwa kalau kita mau mengenal Bapa kita yang sempurna, Bapa yang menciptakan kita, kenalilah Yesus. Karena dia adalah satu-satunya yang bisa kita lihat lewat kisah hidupnya selama Yesus menjadi manusia. Bila kita mengenal Yesus, kita pasti mengenal Bapa. Next slide. Galatia 4 ayat 4 sampai 6. Pada saat kita percaya Yesus, itulah saatnya kita diadopsi sebagai anak. Sama seperti Yesus sebagai anak Allah, kita pun percaya Yesus, kita akan diadopsi. Kita lihat ayatnya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita ingat pada saat kita pertama kali percaya Yesus, kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Dan pada saat itulah roh anak ada di dalam hati kita, dan kita punya hak memanggil Bapa kita di surga sebagai Aba dan atau Bapa. Bersyukur kita diadopsi oleh Bapa yang begitu baik. Next slide. Kita mau mengenal hati Bapa hari ini. Hati Bapa tentunya sama dengan hati Yesus. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Kita lihat waktu Yesus pelayanan di bumi ini sebagai manusia, apa saja dilakukan Yesus? Yesus mengasihi orang berdosa. Contohnya Sakeus, seorang pemungut cukai yang sangat dibenci oleh semua manusia. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengampuni Sakeus. Wanita yang berzina, kita lihat semua Tuhan Yesus pernah mengampuni wanita yang berzina. Jadi betapa maha pengampunnya Tuhan Yesus. Lalu kita lihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Kita lihat Tuhan Yesus membuat banyak mujizat. Kita lihat Tuhan Yesus mengusir setan, menang atas iblis, mengampuni orang berdosa. Contohnya Petrus. Bagaimana Petrus melanggar mengenal Tuhan, melanggar apa yang dinyatakannya sendiri, tetapi Tuhan Yesus bisa memakai Petrus sampai akhir hidupnya dengan luar biasa. Termasuk Paulus. Pada saat Paulus hidup, berapa banyak gereja sudah dibakar tentunya. Orang-orang pengikut Kristus sudah dibunuh. Tapi kita lihat Paulus tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pada saat Paulus bertobat, Tuhan Yesus mengasihi anak kecil. Tuhan Yesus menentang dosa tentunya, karena dia adalah Allah yang kudus. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita dan taat kepada Bapa sampai akhir hidupnya, yaitu mati di kayu salib. Itulah hati Bapa atau hati Yesus yang kita lihat atau kita dengar atau kita baca lewat kisah kehidupan Yesus. Next slide. Kita lihat kenapa citra Bapa di dunia rusak. Ternyata citra Bapa di dunia rusak pelakunya tentu adalah iblis. Bapa di dunia tidak sempurna seperti Bapa yang kita kenal di dalam Yesus. Itulah yang membuat setiap anak-anak Tuhan perlu pemulihan, perlu pelepasan. Kenapa? Seperti kita lihat strateginya iblis ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, iblis tidak pernah menyerah untuk menghalangi para bapa melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Iblis maksudnya selalu mencari celah, kesempatan dalam kesempitan untuk membuat para ayah, para bapak jatuh di dalam perangkapnya. Oleh karena itu saya mau kasih tahu, kita harus sadar hal itu, berjaga-jaga. Terutama khususnya ibu-ibu sebagai pasangan penolong yang sepadan. Kita harus menolong para suami untuk bisa melindungi suami dari jeratan si iblis. Makanya harus selalu membangun mesbah keluarga. Next slide.
7 figur Bapa yang dirusak oleh iblis. Pertama adalah otoritas atau pengayoman. Harusnya seorang Bapa mampu melindungi keluarganya, bukan malah mencelakai keluarganya, bukan malah meninggalkan dengan tanpa tanggung jawab. Kenyataannya banyak ayah yang melakukan hal itu. Dan saya pun sering melayani anak-anak yang ditinggal ayahnya dengan tidak tanggung jawab. Tapi kita tahu ini semua adalah ulahnya iblis. Jangan pernah benci orangnya, tapi lawanlah iblis. Lalu berikutnya kepercayaan. Berapa banyak ayah tidak bisa dipercaya karena juga sering berbohong terhadap kita, anggota keluarga. Termasuk penghargaan, ini pun dirusak oleh iblis. Ada ayah yang tidak bisa menghargai anggota keluarga dengan baik. Saya jadi teringat dengan berapa banyak kasus anak jalanan di pinggir jalan. Mereka meminta uang karena disuruh oleh ayahnya. Karena ayahnya tidak sanggup memberikan uang. Dia memanfaatkan anak-anaknya untuk mencari uang. Inilah kasus pelanggaran hak asasi anak yang terjadi di anak jalanan. Saya sendiri mengerti kenapa, karena saya pernah kerja di WHO dan memikirkan hal-hal seperti ini. Sulit mendapatkan penghargaan untuk orang-orang tua yang sedang terpuruk. Berikutnya, disiplin yang benar. Banyak orang tua melakukan disiplin dengan tujuan yang salah. Berapa banyak anak stres karena dituntut untuk menjadi juara kelas. Itu bukan itu seharusnya. Lalu komunikasi. Berapa banyak orang tua atau ayah tidak mampu berkomunikasi, hanya bisa memerintah. Berikutnya lagi kasih yang bersyarat. Jadi setiap kasih yang diberikan selalu ada syaratnya. Dan yang terakhir, memahami isi hati. Sangat sulit anak-anak atau istri bisa memahami isi hati ayah. Tetapi saya mau kasih tahu, 7 figur yang dirusak oleh iblis, Tuhan penggantinya bisa memulihkannya di dalam nama Yesus. Next slide. Ada 5 hal yang saya mau bahas di pagi hari ini. Perbedaan Bapak dunia vs Bapak di surga. Saya mau kasih tahu tentunya banyak, tetapinya waktu yang membatasi, kita bahas 5 aja dulu. Pertama, Bapak yang otoriter atau terlalu keras vs Bapak yang sabar. Kedua, Bapak yang terlalu memanjakan vs Bapak yang mendidik. Yang ketiga, Bapak yang kurang penghargaan vs Bapak yang sangat menghargai. Yang keempat, Bapak yang sulit komunikasi vs Bapak yang komunikatif. Dan yang kelima, Bapak dengan kasih bersyarat vs Bapak dengan kasih tanpa syarat. Kita lihat satu persatu. Next slide. Next slide ya. 1, Bapak yang otoriter atau terlalu keras vs Bapak yang sabar. Kita lihat ayatnya di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus atau Bapak kita di surga adalah Bapak yang sabar. Karena apa? Karena Bapa atau Tuhan Yesus ingin kita tidak binasa, tetapi kita semua berbalik dan bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu, seriuslah dalam mengikuti Yesus. Jangan pernah tersibuk dengan penghalang-penghalang keduniawian atau kedagingan yang membuat kita mulai menganggap remeh mengikuti Yesus atau pertobatan ditunda-tunda. Seriuslah untuk hal ini. Waktu akan berjalan begitu cepat. Kita punya Bapa yang sabar, makanya kita kembali kepada jalan Tuhan segera saat ini juga. Slide berikutnya. Bapa yang terlalu memanjakan, Bapa yang mendidik. Kita lihat ayatnya di Amsal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Hal ini mengingatkan bahwa kita bukan anak gampang. Kita tidak boleh menjadi anak manja. Sekalipun Tuhan mengizinkan pencobaan datang, masalah datang, itu adalah bukan karena Bapa tidak sayang kepada kita.
Bapak sedang mendidik kita. Kita tahu dalam proses mendidik selalu ada reward dan punishment. Itu terjadi di dunia juga. Bahkan di dunia pekerjaan, di dunia kehidupan kita sehari-hari selalu ada reward, ada punishment. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu kita semua bahwa kita memiliki Bapak yang baik. Dia mendidik kita karena dia sayang kita. Jadi kadang-kadang kita sedang dalam posisi punishment dalam arti bukan karena Tuhan itu kejam, tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan datang supaya kita belajar bahwa ini terjadi supaya kita semakin melekat kepada Tuhan. Pada saat kita taat dan melekat kepada Tuhan, Tuhan pun bisa memberi kita itu. Dia bisa memberikan apa yang tidak kita doakan sekalipun. Lebih daripada yang kita doakan, Tuhan sediakan untuk kita karena Dia mengasihi kita. Slide berikutnya. Bapak yang kurang penghargaan vs Bapak yang sangat menghargai. Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini ayat mengingatkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa bahwa kita adalah anak yang dikasihinya. Kalau rambut saja Tuhan tahu jumlahnya, apalagi segala kebutuhan kita. Tuhan selalu menyediakan setiap kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dia tidak pernah mengizinkan kita hidup di dalam kekurangan. Slide berikutnya. Bapak yang sulit komunikasi vs Bapak yang komunikatif. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bisa dibayangkan Bapak kita ingin kita bisa curhat. Kita bisa melampiaskan seluruh isi hati kita. Apa saja yang kita inginkan, Tuhan mau mendengarkan. Tuhan tidak bosan dengan mendengarkan setiap doa permohonan kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu, jangan pernah merasa takut. Bukan kita dengan Tuhan, tidak ada penghalang lagi sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ceritakan apa saja, jangan takut salah. Jangan takut salah berdoa, jangan takut salah meminta. Karena Tuhan akan memberikan arahan. Tuhan akan mengajar kita bila doa kita salah. Roh Kudus pun akan menolong kita. Sekalipun kita salah berdoa, Tuhan akan memberitahu kita. Luar biasa Bapak kita. Dia akan mendengarkan permohonan kita. Yang penting kita tetap mengucap syukur. Itu yang Tuhan minta kita lakukan. Sekalipun doa kita belum dijawab, tetaplah mengucap syukur. Tuhan akan kirim jawaban doa kita pada waktu Tuhan yang terbaik. Slide berikutnya. Yang kelima, yang terakhir. Bapa dengan kasih bersyarat, itu adalah Bapa dunia. Tetapi Bapa kita di surga adalah Bapa dengan kasih tanpa syarat. Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosa kita di masa lalu. Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita di masa lalu. Karena Dia adalah Allah yang pengampun. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Kita memiliki Allah yang berlimpah kasih setianya. Dia adalah Allah penyayang dan pengasih. Oleh karena itu, jangan pernah menyanyiakan kasih Allah yang luar biasa. Gunakanlah kasih Bapa untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, termasuk Bapa kita yang di dunia. Slide berikutnya. Hanya Yesuslah Bapa yang sempurna, maka kita juga harus sempurna. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Tuhan meminta kita menjadi anak yang sempurna, mengikuti Yesus. Karena kita semakin hari harus semakin serupa dengan Yesus sebagai kakak sulung kita untuk menjadi anak Bapa yang sudah diadopsi. Berikutnya, saya akan bagikan sebuah kisah nyata. Berita di koran suatu peristiwa yang sangat memilukan. Seorang ayah yang panik saat kebakaran rumah menggendong kedua anaknya, yang seorang di tangan kiri, dan yang satu lagi di tangan kanannya. Tiba-tiba lidah api yang menyala-nyala menyambar tangan kanannya secara refleks.
ia mengebaskan tangannya dari api yang menyala karena tangannya mulai terbakar. Spontan, anak di tangan kanannya jatuh dari loteng dan mendarat di atas api yang menyala-nyala. Bisa dibayangkan, lepaslah gendongan salah satu anaknya, yaitu kakaknya yang besar. Anak tersebut menangis menjerit tak berdaya. Matanya memandang penuh harapan agar bapaknya menolongnya. Slide berikutnya. Apa dayanya? Betapa hancur hati bapaknya tersebut. Si ayah harus segera keluar rumah karena rumah segera runtuh. Jadi sudah sangat kritis waktu di mana dia kalau menolong si kakak, tiga-tiganya akan mati terbakar. Dan anak di sebelah kirinya masih di dalam pegangannya harus segera diselamatkan karena masih bayi. Terpaksa si ayah meninggalkan anaknya, si kakak, dengan sedih hati. Ini adalah peristiwa yang sangat memilukan. Sampai di luar rumah karena ayah menyelamatkan adiknya yang masih bayi, rumah semakin terbakar dan api semakin besar dan rumah itu semakin habis ya. Ia mendengar jeritan dan teriakan minta tolong dari sang anak, yaitu kakak. Papa tolong, papa tolong. Akhirnya suara tersebut melemah dan berhenti dan anaknya telah mati. Kita lihat kasus ini, betapa pilihan seorang ayah yang berat. Satu sisi dia ingin menolong kakaknya, tapi satu sisi dia tahu kalau dia menolong kakaknya, mereka tiga-tiganya akan terbakar karena kondisinya sudah kritis. Dia terpaksa mengorbankan si kakak untuk menyelamatkan si adik. Slide terakhir yang ingin saya bagikan, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk memberikan nyawanya untuk kita. Dan itu adalah kasih ayah yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu, di hari Father's Day atau hari ayah, saya mau mengajak Bapak Ibu begitu menghargai, begitu besarnya kasih Bapa dalam hidup kita, sehingga Yesus mati untuk kita. Jangan pernah menganggap ringan kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cukup satu kali mati di kayu salib. Tugas kita adalah menghargai kasih Bapa, seperti Bapa kita di surga mengirim Yesus. Mari kita hidup sungguh-sungguh untuk mengenal kasih Bapa dan membagikan kasih Bapa ini kepada sesama kita. Inilah firman Tuhan hari ini dalam rangka Father's Day. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami dengar. Kami bersyukur memiliki Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur memiliki Bapa yang kasih-Nya tanpa batas. Kasih yang panjang sabar, kasih yang rela berkorban, betul-betul kasih yang diberikan kepada kami, anak-anak, tanpa imbalan, tanpa memperhitungkan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman ini tertanam dengan kuat di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, dan berakar dengan kuat menjadi dasar dalam hidup kami untuk kami bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami semua menjadi terang dan garam. Biarlah kami bisa mencerminkan kasih Bapa kepada sesama. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus berakar dengan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, terima kasih telah mengikuti ibadah CDC online via Zoom hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk para volunteer yang sudah melayani pada kebaktian hari ini. Pengumuman untuk minggu depan tanggal 27 Juni, ibadah CDC online via YouTube bisa diakses mulai jam 8 pagi dan akan dilayani oleh Pastor Nala Widya dari ICC Bandung. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu.
Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biar persembahan kami berikan dengan penuh kerelaan hati dan penuh sukacita, sehingga Engkau memberikan Tuhan berkat kepada kami yang memberi dengan penuh kerelaan hati. Bapa di surga, kami persembahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita percaya kalau gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah CDC untuk mengikuti Carecel. Carecel adalah sebuah kelompok yang saling memperdulikan. Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu dan dapat bergabung dengan Carecel yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan Bapak Ibu. Kami berharap dapat mengenal Bapak, Ibu, dan saudaraku lebih baik lagi. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you again next week. God bless you all. Oke Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk sama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Kau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan baru, dan kami percaya, biarlah Tuhan, kami sebagai tubuh Kristus tetap kuat di dalam iman dan bertumbuh bersama. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk siap menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, curahkanlah berkat dari Allah Bapa di dalam nama Yesus. Bersyukur untuk penyertaan Roh Kudus. Berkat Allah tercurah mulai hari ini di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, bahkan apapun yang kami lakukan, Bapa memberikan kita semua keberhasilan. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.